Lingkungannya juga sepi, siapa sangka Su Wuzu akan sangat arogan. Apalagi Liu Yu benar-benar dikejutkan olehnya. Berani bertarung, Su Wuzu menatap Ji Yingqi dan bertanya. Ji Yingqi menatap dingin ke arah Su Wuzu, siapa yang mengira bahwa orang ini begitu bodoh untuk melakukan hal seperti itu pada kesempatan seperti itu. Kalau begitu bertarung, Ji Yingqi berkata dengan dingin, tentu saja dia tidak akan takut pada Su Wuzu. Liu Yu tidak ingin hal seperti itu terjadi pada kesempatan kali ini, tetapi dia ditegur oleh Su Wuzu, dan dia juga berharap orang ini dipenggal. Ji Yingqi langsung menggunakan sarana untuk memblokir harta karun ilahi yang telah dia buka, dan kekuatannya ditekan di alam bawaan. Tetapi bahkan jika ditekan, itu lebih kuat dari ranah Xiantian biasa. Silakan. Ji Yingqi menatap Su Wuzu dan berkata, saya harap Anda tidak akan kalah terlalu cepat. Sebaliknya, aku tidak ingin membuang waktu untukmu. Su Wuzu memandang Ji Yingqi dan berkata, kaki muridku yang menjulang tinggi, tidak semua orang bisa memotongnya. Aku tidak peduli apakah kamu sampah atau murid luar. Saat Ji Yingqi berbicara, kekuatan tubuhnya meledak dan berkumpul di tinjunya, aura dimuntahkan dengan kekuatan besar, niat bela dirinya bergetar, dan ada hembusan angin dan guntur. Banyak orang mengangguk diam-diam ketika mereka melihatnya. Ji Yingqi sangat kuat. Di antara para pejuang yang hadir, itu sudah cukup untuk menempati peringkat 10 besar, atau bahkan lebih tinggi. Su Wuzu melihatnya meninjunya, dan dia menggunakan Zhao Tianyin. Dia mengendarai Zhao Tianyin dengan seluruh kekuatannya, dan langit dan bumi tiba-tiba menjadi cerah, dan segel yang menyala dan menyilaukan meledak di sepanjang dia. Begitu dicetak, itu dibanting bersama dengan tinju lawan. Ji Yingqi meremehkan musuh, mungkin karena dia tidak pernah berpikir bahwa Su Wuzu akan begitu kuat. Segel ini memiliki kesempatan untuk dihindari, tetapi meremehkan musuh membuatnya kehilangan kesempatan ini. Segel menekan tinjunya, hanya untuk merasakan tinju itu meledak secara langsung. Pada saat yang sama dengan hujan darah meledak, Ji Yingqi menjerit dan mundur lagi dan lagi. Dia takut untuk melepaskan penindasannya. Tapi dia terlalu percaya diri sekarang, untuk menunjukkan sikapnya di depan semua orang. Blokade itu sangat ketat, dan dia tidak bisa membukanya dalam sekejap. Bagaimana mungkin Su Wuzu memberinya kesempatan lagi, menyapu dengan kakinya, dan menyapu langsung ke dia yang terluka parah. Pada saat yang sama tulangnya retak, tubuhnya terbang keluar, dan pada saat yang sama, sebuah pisau muncul di tangan Su Wuzu. Pisau tiba-tiba menebas dan menebas leher lawan, dan sebuah kepala melayang dengan darah. Su Wuzu menarik kembali pisaunya dan menyaksikan mayat tanpa kepala itu jatuh ke tanah, dengan kepalanya berguling-guling di tanah pada saat yang bersamaan. Tanpa memberinya kesempatan untuk memohon belas kasihan, Su Wuzu langsung membunuhnya. Su Wuzu sangat berhati-hati untuk tidak memberinya kesempatan untuk berbalik di alam tersembunyi dewa kematian pihak lain. Bau darah yang menyengat membuat semua orang terpana, dan tidak ada yang mengira Ji Yingqi akan terbunuh begitu cepat. Banyak orang memandang Su Wuzu dengan sedikit ketakutan. Ini adalah karakter yang kejam. Setelah Liu Yu kehilangan akal sehatnya, kemarahan yang mengejutkan muncul di hatinya. Ini adalah pesta yang dia selenggarakan untuk menyingkirkan iblis. Tapi sekarang iblis itu tidak melihatnya, dan salah satu anggotanya telah terbunuh. Ini adalah jenis tamparan di wajah, dan itu menyakitkan. Prestise dan wajahnya akan sangat berkurang karena ini. Su Wuzu tidak melihat ke pihak lain sama sekali, tetapi menyapu seniman bela diri yang hadir dan berkata, saya mengatakan pagi ini bahwa tidak semua orang di Sekte Dao memiliki temperamen yang baik. Agama Santian hanyalah sebuah contoh. Beberapa orang yang hadir telah mendengar tentang apa yang dilakukan Dao Zong di pagi hari Su Wuzu, dan juga tentang apa yang dilakukan Ji Yingqi. Tapi saya tidak menyangka bahwa murid sampah yang Ji Yingqi katakan begitu mendominasi dan kejam, sehingga dia akan menantang untuk membunuh ketika dia mengejar di sini tanpa melihat kesempatan itu.
Yu Feng tercengang ke samping, bagaimana situasinya? Membunuh orang jika mereka tidak setuju, apakah ini menciptakan peluang bagi diri Anda sendiri? Di mana peluangnya? Yang Mulia terlalu mendominasi. Liu Yu mengertakkan gigi dan memelototi Su Wuzu. Su Wuzu tersenyum, memandang Liu Yu dan berkata, apakah saya telah melanggar prinsip? Banyak orang terdiam sebelum tantangan. Su Wuzu mengatakan bahwa hasilnya akan diputuskan antara hidup dan mati, yang tidak dapat dianggap melanggar prinsip. Hanya saja, itu terlalu kejam. Liu Yu Dao Daois adalah kekuatan utama, dan murid-muridnya harus berbelas kasih dan berbelas kasih. Kamu sangat kejam, kamu tidak bermoral. Saat ini, Sekte Tao adalah pemimpin sekte, jadi, kalian orang murahan. Jika Anda tidak mengakuinya ketika Anda baik, tetapi jika Anda sedikit lebih keras, Anda akan mengakuinya, dan katakan padanya. Su Wuzu berkata, untukmu ini tidak bermoral, aku menjelaskannya pagi ini. Liu Yu mengerutkan kening, dia tidak mendengar apa yang dilakukan Su Wuzu di pagi hari. Jadi segera seseorang menjelaskan kepadanya di telinganya. Setelah mendengarkan Liu Yu, wajahnya menjadi biru dan putih, dan hatinya penuh dengan api. Dia menyebut dirinya kotoran tikus dan sampah. Apa gunanya mengatakan ini? Mengerti hari ini, saya di sini untuk memberitahu Anda dengan jelas. Saya sampah, dan saya tikus. Tolong sampaikan sepatah kata, dan tantang murid Tao untuk pergi dan jangan bertemu dengan saya. Jika Anda melakukannya, saya akan sampai jumpa. Potong satu persatu. Tentu saja, prajurit manapun dengan pangkat yang sama juga dapat membunuhku, selama dia tidak takut mati. Su Wuzu berpikir bahwa namanya harus dirahasiakan di Akademi Jixia. Bagaimanapun, dia membunuh murid-murid Akademi Jixia di Linan, mungkin banyak orang mengetahuinya. Jadi Su Wuzu meminjam nama Xuan Wei. Bisakah kamu tetap tak terkalahkan di level yang sama? Liu Yu berkata dengan marah. Tak terkalahkan dari peringkat yang sama, tidak berani mengatakan, tetapi, lebih baik tidak mengirim sampah. Pada kenyataannya, saya tidak ingin membunuh lalat ini, itu membosankan, kata Su Wuzu. Kamu akan segera mati, Liu Yu berkata dengan dingin, mengira ini Daozong ini adalah situs Akademi Jixia. Beberapa murid yang luar biasa akan membunuhmu. Dikatakan bahwa cambuk akan berlangsung selama ribuan tahun. Saya, Xuan Wei, telah melakukan semua hal buruk dalam hidup saya. Orang-orang yang sering begitu parah hingga kepalanya berdarah dengan nanah dan luka di telapak kaki mereka pasti memiliki panjang umur. Su Wuzu berkata, ini kamu, apa Akademi Jixia? Wilayah? Hehe, di depanmu. Aku tidak ingin membunuh orang, tapi aku masih ingin membunuh iblis. Jangan biarkan iblis itu menyelesaikan semua dari kamu. Ketika dia mengatakan ini, Su Wuzu melirik ke arah Yu Feng. Yu Feng sangat diberkati pada saat ini sehingga dia langsung mengerti. Dia secara tidak sengaja berdiri dan berkata, saya telah mendengar bahwa generasi pertama murid Akademi Jixia tidak sebaik generasi pertama, dan mereka semua adalah orang-orang yang telah mendapatkan reputasi palsu. Sekarang saya melihat itu benar. Ketika saya mengatur pesta, seseorang membunuh anggota di depanku. Menjijikkan dan memalukan. Wajah Liu Yu jelek, dan dia menoleh. Tetapi saya melihat bahwa Yu Feng yang keluar. Orang ini Liu Yu secara alami tahu, seorang pria dengan reputasi buruk karena bodoh dan tidak berpengalaman. Meskipun dia tidak berhasil masuk ke daftar 100 pertunjukan teratas, keahliannya sangat bagus sehingga reputasinya tidak lebih lemah dari talenta top. Pada daftar 100 acara teratas. Yang tidak disangka Liu Yu adalah orang ini benar-benar datang ke Jicheng dan ikut bersenang-senang. Yu Feng, perhatikan caramu berbicara. Akademi Jixia bukanlah sesuatu yang bisa kamu hina. Liu Yu memarahi Yu Feng. Aku tidak menghina Akademi Jixia, jangan angkat topi. Yang kumarahi adalah kalian murid Akademi Jixia, kalian hanya sampah. Kenapa?
Untuk apa kalian menatapku sekte yang menjulang tinggi di tanah? Mayat, apakah salah menyebutmu sampah? Yu Feng berkata dengan acuh tak acuh. Yu Feng perhatikan kata-katamu. Liu Yu meraung lagi. Kata-kata apa? Yu Feng berkata dengan jijik, apa yang ingin dikatakan tuan muda ini? Bahkan ayahku tidak bisa mengendalikannya, kamu bisa mengendalikannya. Pergilah, jangan malu di sini. Prajurit yang hadir semuanya elit. Anda tidak dapat dikirim ke kematian di bawah kepemimpinan Anda limbah, dan para pahlawan manusia tidak dapat terjebak oleh Anda.